Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi robba. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islami dina, dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama, dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma, dan pertinggilah kecerdasanku. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah bundaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembalian, anak. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna. Mari kita lanjutkan untuk doa. Monggo kami mohonkan kepada Ibu Anis. Monggo Bu Anis. Matur nuwun Pak Tanjung. Alhamdulillah kita sudah ikrar. Mari kita lanjutkan dengan berdoa. Tolong berdoanya yang khusyuk, tangannya bisa dilipat, duduk yang manis. Kita memohon kepada Allah supaya mendapatkan ridho, diberi kemudahan dan kelancaran. Oke, tempat duduk, siap gerak. Tundukkan kepalanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan bagi mereka yang sesat. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan mudahkan urusan, lepaskanlah kekakuan lidahku,
supaya mereka memahami perkataanku. Amin ya Allah. Kabulkanlah segala permohonanku ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Oke, alhamdulillah. Silakan Pak Tanjung. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Anis yang telah memimpin doa. Kemudian mari kita bersama tadarus Al-Quran dan juga hafalan yang akan dipimpin oleh Bapak Aziz Muslim. Monggo Pak Aziz Muslim. Terima kasih Pak Tanjung. Baik Bapak Ibu Guru serta anak-anakku, mari bersama-sama kita melantunkan atau melafalkan surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 20. Ya, kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus rabil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Tanjung, semoga. Baik, terima kasih kepada Pak Aziz yang telah berkenan memimpin tadarus serta hafalan Al-Quran surat Al-Fajr. Nah, baik, sebelum kita masuk ke breakout, ya, Pak Tanjung minta maaf, tadi ada beberapa kendala dalam audio, ya, di tempatnya Pak Tanjung ini audio komputernya tidak bisa kedengaran, jadi terjadi miss di awal, kemudian tadi ada feedback sedikit. Kami mohon untuk Bapak Ibu Guru serta anak-anak semua kelas 3 untuk bisa mempersiapkan alat tulisnya, kemudian waktu kami kembalikan kepada Bapak Haji Diaudin. Monggo Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persiapkan untuk segera masuk ke kelas masing-masing.
sambil menunggu para bersabar terlebih dahulu. Cek. Baik, alhamdulillah ini yang bergabung sudah ada berapa ini? 26. Bu Risma salah masuk itu. Bu Risma salah kamar. Betul nopo-nopo. Pak Aziz juga. Pak Aziz salah kamar. Liftnya jangan lift meeting loh Pak, lift room saja. Jadi untuk yang tidak termasuk di kelas 3A, liftnya lift room ya. Jadi jangan lift meeting tapi lift room. Ya, itu kan ada tuh biru di sebelah kanan. Nanti akan kembali ke ruang utama. Baik, sambil menunggu teman yang lainnya, anak-anak semua, ini langsung dimulai atau tunggu dulu ya? Ini baru yang 3A ini. Ini Mbak Yumna kelas 3C ini bisa lift room dulu ya Mbak? Nanti akan kembali ke ruang utama ya. Ya, sudah 3A semua. Ini baru berapa ini? 17 anak. Coba, apakah suara saya kedengaran anak-anak? Dari tempatmu kedengaran atau tidak? Ya, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Baik. Alhamdulillah kalau kedengaran. Ya, anak-anak semua kelas 3A, hari ini kita akan belajar bersama. Nanti kalian akan didampingi oleh Pak Hari dan Pak Tanjung. Mau belajar kesenian dan juga nanti tematik. Pak Tanjung akan menyampaikan tematik, materinya PPKN dan juga bahasa Indonesia. Ya, masih seputar materinya hampir seperti kemarin, berkisar tentang energi. Ya. Nah ini masih ada yang kelas lain. Oh sudah lift ya. Baik. Untuk urutannya ya, nanti kita akan dari Pak Hari dulu. Nanti waktunya bebas Pak Hari, jadi bisa sepuasnya Pak Hari. Jadi nanti terus kemudian disambung dengan Pak Tanjung 2 materi ya, materi. Dan sedikit untuk SBDP besok itu
materinya juga akan disampaikan oleh Pak Tanjung sedikit saja. Tapi pada dasarnya hari ini akan belajar 3 materi saja ya, supaya lebih konsen. Sudah 17 anak bergabung. Pak IT tidak ada hari ini. Gimana? IT tidak ada, Miss Mia. IT nganu Pak. Tidak ada ya Pak ini. Dari tadi belum bergabung dari awal tadi. Oke. Nanti bisa menyusul Pak mungkin untuk ditambahkan. Kalau misalkan sesuai jadwal hari ini ada IT ya Zoom meetingnya, tapi nanti menunggu mungkin belum dimasukkan atau belum bergabung di Zoom meeting ini. Nanti apakah anak-anak sudah siap belajar? Siapa yang sudah siap tunjuk jari? Tunjuk jari semua, ya siap. Sudah siap? Pak Tanjung juga sudah siap nih. Mbak Nadia siap? Mbak Karisa? Siap? Mas Fairel, Mas Rayhan, Mbak Quinza? Mas Jimmy sudah siap? Mas Nil Kamal? Oke, alhamdulillah. Mas Lanang, wah ini semua sudah siap semua, tunjuk jari semua. Baik, Mbak Cista, Mas Hosi, Mbak Amanta, Mbak Pilo, ini yang baru bergabung Mas Haidir. Oke, baik. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, ini Miss Mia sudah bergabung nih. Ya, Miss Mia sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Tanjung, anak-anak semuanya. Ya. Mungkin tadi namanya keliru, jadinya masuk ke 3C ya, Miss Mia ya. Dikiranya masuk ke minggu pertama Pak, ternyata kelas 3 pakai jadwal minggu kedua. Oke, baik. Berarti nanti urutannya adalah Pak Hari dulu, kemudian Pak Tanjung 1, ya, kemudian nanti Miss Mia 1 materi, kemudian yang terakhir nanti Pak Tanjung lagi. Ya. Nah, ini ada Miss Ami, ya, Miss. Assalamualaikum Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Tadi berarti 3A Pak Hari sama Miss Mia, ya Miss? Ya. Ini saya kurang tahu Ibu. Begini saja. Minggu pertama atau kedua? Karena kalau satu pakai kedua atau Pak? Kalau sudah terlanjur bergabung di sini itu enggak apa-apa. Kita terima dengan lapang dada. Jadi nanti pas ini nanti 4 materi, ya toh, 4 materi nanti urut Bapak Ibu guru dulu. Jadi Pak Hari, terus saya, terus Miss Mia, Miss Ami, gitu toh. Oh, enggak Pak, 3A nganu Pak. IT dan kesenian Pak. Oh, saya baik. 3C. Berarti Miss Ami lift dulu ya. 3C. Oh ya, baik. Ya. Berarti maaf mengganggu. Enggak apa-apa. Mas seneng kok diganggu kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang baru saja bergabung Mbak Nabila. Ya, selamat datang Mbak Nabila. Mbak Nabila. Oke, baik. Mari kita mulai. Kita awali dengan bacaan bersama dengan harapan semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah berikan keberkahan ya dan pemahaman ilmu serta materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Mari kita bersama baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Pramono. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita hari ini bertemu dengan pelajaran kesenian. Anak-anak yang soleh soleha, marilah kita lanjutkan. Hari ini mempelajari pola irama lagu anak-anak yang berjudul Dua Mata Sayang, ciptaan Pak Kasur. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita mengingat lagu Burung Kutilang. Karena lagu Burung Kutilang ini lagu yang mungkin agak susah, agak tinggi, karena ini merupakan lagu yang akan dinilai. Sedangkan lagu Dua Mata Saya untuk latihan saja, tidak dinilai. Maka anak-anak harus bisa menguasai lagu Burung Kutilang.
Dan dengan iringan, nanti silakan dengan Pak Ari, ada iringannya ya, MP3 di situ. Mari kita dengarkan dulu burung kutilang, yang ada lagunya dulu. Nanti supaya menjadi contoh anak-anak sekalian. Siap. Di pucuk pohon cempaka, kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tajam mengangguk-angguk sambil berseru, sambil berlompat-lompatan, rambutnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, membentang langit biru. Tandanya suka dia bernyanyi. Sekarang anak-anak sekalian yang tanpa vokalnya, hanya iringan saja. Harus bisa. Di ujung pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu, mengangguk sambil berseru, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menantang langit biru. Ia suka berseru, dengan trilili. Ya, ini ada diambil. Kemudian lagu ini banyak yang sudah menyerahkan, hasilnya bagus-bagus. Terima kasih bagi yang sudah menyerahkan. Yang belum menyerahkan, misalkan Agni, Alia, ya. Nanda Agni sama Alia. Alena segera menyerahkan ya. Kemudian Alena nggak ada Pak, udah pensiun. Alena. Oh, Danisa gitu. Danisa Kwensa. Nah itu, Danisa Kwensa ya. Dua orang itu segera menyerahkan. Jadi kita lanjutkan lagu berikutnya. Bangun Pemutih sudah, Dua Mata Saya. Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Siap. Dua mata saya, hidup sayang satu, dua kaki saya, pakai sepatu baru, dua mata saya, yang kiri dan kanan, satu saya, tidak berhenti. Musik. Ayo nyanyi semua ya, Rian. Siap, mulai. Dua mata saya, hidup sayang satu, dua kaki saya, pakai sepatu baru, dua mata saya, yang kiri dan kanan, satu saya, tidak berhenti.
Kita lihat. Dua mata saya, itu saya satu. Kalau di ketok irama, sama kan? Nah, dua kaki saya pakai sepatu baru. Nah, ternyata pola irama satu sama dengan yang kedua, sama dengan tiga, sama dengan yang keempat. Nah, pola irama apakah itu? Kita lihat. Ternyata dua mata saya, hidung saya satu. Di bawahnya sama, dua kaki saya pakai sepatu baru. Yang baris ketiga, dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Weh, sama lagi dengan pola pertama. Satu mulut saya tidak dimakan. Jadi polanya 1, 2, 3, 4 sama. Sehingga dikatakan menggunakan pola A. Itu anak-anak ya. Kemudian tugasnya masih berlatih lagu Burung Kutilang. Berapa anak tadi yang Bapak sebutkan belum mengerjakan? Ya sudah mengerjakan, terima kasih. Semoga dapat pahala yang banyak. Kemudian yang belum menyerahkan juga diberi kemudahan Allah sehingga segera mengirimkan dengan iringan ini. Pakai iringan anak ya, supaya tepat. Cepatnya, lambatnya tidak mendahului dan tidak ketinggalan dengan iringannya. Bagi yang sudah lancar, direkamlah memakai sound record, yaitu perekam suara pada demo. Hasilnya dikirimkan Pak Hari. Inilah ya. Selamat berlatih, semoga Allah memberimu kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Pak Hari, Bapak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tanjung untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih pada Pak Heri ya. Kita awali pagi dengan lagu-lagu yang riang ya supaya semangat. Kita semua bersemangat. Baik, alhamdulillah tadi Pak Heri sudah menyampaikan materi tentang pola irama pada lagu Dua Mata Saya ya. Tentunya kalian sudah bisa, nanti tinggal belajar menentukan polanya ya. Jadi kalau kemarin juga dibahas bahwa pola irama ya itu sama dengan jadi suatu tempo yang diulang kemudian menjadi bentuk pola ya. Jadi kalau sudah dinamakan pola irama berarti berulang ya, ulang. Nah, kita kemarin sudah belajar tempo ya, irama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8 dan juga sudah mengerjakan latihan soal. Nah, baik, Pak Tanjung akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang materi PPKN ya. Baik, silakan disimak. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Malah kelihatan Anissa, Pak. Malah kelihatan Nil. Malah kelihatan Sista. Malah kelihatan Nil. Kelihatan Hosi. Malah kelihatan Nil. Sudah kelihatan? Udah. Ya, saya zoom. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar ya, melanjutkan materi yang lalu, yaitu kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah ya, dalam pemanfaatan sumber energi. Ya. Mengapa
di situ dikatakan apa namanya kewajiban dan hak, bukan hak dan kewajiban, maka harus kita cermati bahwa kita kewajiban itu lebih utama daripada hak kita. Kita juga mempunyai hak, tapi kita juga mempunyai kewajiban. Ya. Nah, baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, ya, nanti kalian ya, murid dapat menjelaskan kewajiban menggunakan energi dengan bijak. Yang kedua, murid dapat menjelaskan perilaku yang benar dalam penggunaan energi. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan energi yang diperlukan untuk ya menghasilkan ya, kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, yaitu nanti murid dapat menunjukkan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Nah, ini kenapa hak dan kewajibannya di depan, haknya, kewajibannya di belakang, karena apa? Kalau bagi yang sudah mengetahui pentingnya hak dan kewajiban, maka boleh ya, mengatakan hak dan kewajiban. Ya. Untuk belajar kita perlu tahu kewajibannya dulu. Mari kita lanjutkan. Nah, di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 disebutkan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini di ayat Al-Quran juga disebutkan beberapa kalimat yang tersurat ini ya. Jadi kerusakan di darat dan di laut itu kurang lebih itu akibat dari perbuatan manusia ya. Maka sebagai manusia kita harus mengetahui akibat-akibat yang mungkin muncul dari perbuatan kita ya. Dan kita bisa istilahnya introspeksi bahwa segala sesuatu itu kalau dirawat dengan baik juga akan baik gitu ya. Jadi alam dan seisinya itu kalau kita tinggal di bumi berarti bumi dan isinya itu diciptakan untuk kita, maka alangkah baiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Ini yang bergabung sudah berapa nih? Baik, 30. Ini mohon maaf ya, ini beberapa anak saya mute karena ada noise-nya. Noise. Baik, sudah siap ya? Berarti ini 20 anak yang sudah bergabung. Kita lanjutkan. Ya, pentingnya menggunakan energi dengan benar. Ya. Mengapa penting? Ya. Nah, sumber energi sangat membantu dalam memudahkan kehidupan manusia. Oleh karena itu kita harus memanfaatkannya dengan benar. Ya, ini salah satu contohnya yaitu saklar listrik nih ya. Ya. Cetetan listrik itu ya, saklar. Ya. Nah, mematikan perangkat alat elektronik jika sudah tidak terpakai. Yang kedua, menggunakan air secukupnya. Tiga, mencabut penanak nasi jika tidak digunakan. 4, menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Ya. Ini salah satu cara menggunakan yang benar adalah seperti itu ya. Jadi kalau kita nonton TV ya, misalkan kamu harus nonton TV ya, kalau sudah tidak ditonton itu segera dimatikan. Kalau kamu malam sudah ngantuk mau nonton TV ya, sudah ngantuk ya, dimatikan dulu baru tidur. Jangan sampai TV-nya gantian nonton kamu ya. Kemudian saklar ya, saklar listrik ya, ada yang saklar yang on off ya, ada juga yang steker ya. Jadi untuk
menggunakan perangkat yang berhubungan dengan listrik itu memang harus kita hemat betul. Karena apa? Karena selain kita hemat daya, kita juga menghemat energi. Ya. Jadi kita membantu negara ini untuk mencukupi kebutuhan energi, yaitu kita dengan cara menggunakan energi seperlunya saja. Ya. Jangan sampai kita mubazir. Ya. Mubazir itu menggunakan sesuatu sia-sia. Ya. Nah, itu menggunakan ya, alat elektronik ya. Kemudian menggunakan air secukupnya. Ya. Jadi kita kalau menggunakan air juga secukupnya saja. Ya. Karena proses daur air, ya, proses membentuk energi listrik, ya, dan energi lainnya itu juga membutuhkan waktu. Jangan sampai kita semua bermubazir ya menggunakan sumber-sumber energi itu dengan seenaknya saja, nanti akan menyebabkan kekurangan sumber energi. Kemudian mencabut penanak nasi jika tidak digunakan. Itu ya, menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Hemat daya itu bermacam-macam ya, daya listrik, daya air dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari. Ya. Jadi energi listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan. Manfaatkan energi listrik dengan bijak. Bersikaplah baik ya dalam menggunakannya. Dengan demikian kamu telah menjalankan kewajibanmu untuk menghemat energi listrik. Jadi salah satu kewajiban kita untuk menghemat energi listrik yaitu ya memanfaatkan dengan baik. Selain caranya, ya, karena cara itu berkaitan dengan cara penggunaannya juga, ya, alatnya juga. Nah, ketika ada, ya, mungkin di sekitar tempat tinggalmu itu ada yang colokan itu ya, yang T, bentuknya T itu ya. Jadi ada 3 buah, ya, ada lagi terminal, ya, terminal kabel yang dalam satu roll itu ada beberapa tancepan itu ya, beberapa tancepan steker itu. Ya, itu akan akan berbahaya kalau digunakan dalam peralatan elektronik yang membutuhkan daya besar. Kamu menggunakannya bersamaan di situ, itu akan berbahaya. Nah, kita lanjutkan. Nah, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Sumber energi memberikan banyak manfaat. Adanya sumber energi dapat memudahkan kehidupan manusia. Dari hal tersebut, tampak bahwa energi yang digunakan sangat membantu kewajiban kita, sangat membantu kehidupan manusia. Jadi kita menghemat energi, ya, itu penting adanya. Karena apa? Energi tersebut kalau kita memanfaatkannya bisa pas, tepat sasaran, maka akan membantu kehidupan kita. Ya, pertama, ini contoh. Memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Ini termasuk hak kita. Ya. Ikut mengelola sumber energi. Ini hak. Ya. Menggunakan sumber energi dengan hemat. Ini kewajiban kita. Tidak membuang energi dengan percuma. Ini kewajiban kita. Ya. Menggunakan energi sesuai dengan fungsinya. Ini kewajiban kita, ya. Nah, jadi itu ya anak-anak ya. Jadi ada beberapa poin bahwa kita di dalam pertemuan ini akan, ya. Ini kok yang chat banyak sekali nih. Mohon disimak dulu ya pelajarannya ya. Coba disimak dulu. Ini saya nonaktifkannya nggak bisa. Coba yang sedang chat tolong dihentikan dulu ya. Tolong disimak pembelajarannya dulu. Oke ya.
Nah, baik anak-anak. Jadi saat ini kita harus sadar, ya, sadar diri. Artinya apa? Kita harus menghemat energi dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kalau kita tidak menghemat energi, maka kemungkinan yang terjadi nanti akan terjadi kekurangan energi, ya, saat dibutuhkan. Ya, misalkan kita punya beberapa peralatan, ya. Misalkan kita punya senter, ya. Senter kita buat untuk bermain-main. Nah, ketika tidak disadari ternyata ada beberapa trafo di dekat kita itu meletus, kemudian menyebabkan mati lampu atau pemadaman. Nah, ketika kita tadi sudah senternya digunakan untuk main-main, akhirnya pas mati lampu kebingungan mencari sumber cahaya. Sama misalkan kamu gunakan HP terus, biasanya wah lampunya bisa pakai HP Pak. Tapi kalau HP-nya kamu gunakan terus, ya maka kita tidak sama dengan tidak menghemat energi. Energi itu banyak sekali, ya. Energi dalam tubuh kita juga energi. Kalau kita selain kita beraktivitas dengan giat semangat, tapi juga butuh istirahat untuk menghasilkan kembali energi yang ada di dalam tubuh kita, ya. Ya, sumber-sumbernya yaitu makan makanan bergizi, ya. Makan yang enak dan bergizi yang halal, insya Allah nanti akan menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh kita. Itu ya. Nah, anak-anak, itu sedikit materi tentang PPKN, ya. Nanti akan ada latihan tugasnya di hari di mana pelajaran itu disampaikan. Nah, setelah ini materi akan dilanjutkan oleh Miss Mia, ya. Miss Mia, materi tentang IT. Okay. Monggo Miss Mia untuk waktu bisa dilanjutkan. Monggo. Terima kasih Pak Tanjung atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Miss Mia minta tolong untuk anak-anak menyiapkan buku IT-nya dulu, karena hari ini kita akan mulai bab baru. Silahkan disiapkan buku IT-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IT kelas 3 bersama dengan Miss Mia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan memulai materi baru, yaitu adalah materi kita bab 6 dengan judul membuat karya dengan Microsoft Word. Kita sudah belajar berbagai macam cara untuk mengolah data ataupun informasi melalui Microsoft Word. Nah, ternyata di Microsoft Word dengan menggunakan teknologi yang ada, kita juga bisa membuat sebuah karya. Bisa kalian simak, ada di buku IT kalian halaman 124. Nah, ini masih seperti kemarin, ada sebuah hadis, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup tidak pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Kalau dulu kita membuatnya secara sederhana, secara manual, sekarang kita sudah disiapkan teknologi yang mempercepat dan mempermudah kita untuk mengolah informasi atau membuat sebuah karya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada bab 6 itu hanya satu, yaitu adalah siswa dapat membuat bermacam-macam karya dengan menggunakan Microsoft Word.
Nah, karya apa sajakah yang akan kita pelajari? Yang pertama, konten yang pertama yaitu membuat pembatas buku, kemudian membuat papan pengumuman, yang ketiga adalah membuat bingkai foto. Nah, sekarang mari kita coba, anak-anak silahkan simak. Silahkan disimak, dibuka buku IT kalian halaman 125. Silahkan dibuka. Nah, pada halaman 125 ini anak-anak kita akan belajar, pada hari ini kita akan belajar 2 materi, yaitu membuat pembatas buku dan membuat papan pengumuman. Ini adalah mudah sekali, karena kita pernah mencoba, hanya isinya saja yang berbeda. Nah, yang pertama adalah membuat pembatas buku. Nah, yang perlu kalian siapkan ada kertas ukuran A4, kertas karton, double tip, gunting, alat pelubang kertas, pita kecil, komputer, dan printer, dan juga untuk ngeprint harus ada tintanya. Nah, yang pertama kita adalah halaman 126, Miss Mia minta untuk disimak. Nah, yang pertama yang akan kita buat kali ini seperti halaman 127, di sana ada sebuah pembatas buku dengan tulisan hemat pangkal kaya. Tulisannya macam-macam, bisa kalian tulis bab 1, materi apa, kemudian bab 2, ataupun informasi yang lain. Contoh yang pertama, makhluk hidup. Kemudian yang kedua, ada sistem pencernaan. Yang ketiga, sistem pernafasan, dan lain-lain. Macam-macam, karena ini adalah pembatas buku. Sekarang kita akan simak bagaimana caranya untuk membuat pembatas buku. Anak-anak boleh di-unmute apabila nanti di tengah Miss Mia menjelaskan ada pertanyaan, boleh di-unmute. Iya. Oke, kita mulai. Silahkan boleh di-unmute, tapi yang tenang ya. Nah, yang pertama kita adalah membuka program Microsoft Word dulu seperti biasa. Nah, untuk membuat pembatas buku, anak-anak, ini kita akan menggunakan shape atau bentuk atau gambar. Lihat, ada di deretan menu insert. Kemudian di sini ada pilihannya. Nah, khusus untuk pembatas buku, yang biasa kita pakai itu bentuknya. Ini ada berbagai macam bentuk ya. Nah, macam bisa kalian pilih. Nah, yang biasa kita pakai itu adalah bentuk yang seperti ini. Ada di block arrows, kemudian bentuknya adalah pentagon. Kalian klik, kemudian di sini maka kursor kalian akan berubah menjadi tanda plus. Setelah itu kalian klik kiri, kemudian kalian seret. Besarnya bisa kalian seret, ditahan, besarnya bisa kalian tentukan mau segede apa. Contohnya mau sebesar ini. Nah, kalau sudah maka dilepaskan. Setelah itu kita memberi tulisan di dalamnya. Kita memberi tulisan di dalamnya, caranya kita klik dulu gambarnya atau shape-nya, kemudian klik kanan, maka akan muncul pilihan Add Text. Ini untuk menambahkan teks atau tulisan di dalamnya. Kalian klik, kemudian kalian tulis hemat pangkal kaya. Kemudian enter, bawahnya rajin pangkal pandai. Nah, kalau sudah selesai, sekarang langkah selanjutnya adalah mengeditnya. Yang pertama bisa kita edit adalah bingkainya atau shape-nya ini bisa kita edit. Caranya kita klik dulu, maka akan muncul tambahan deretan menu format di sini. Kemudian kalian bisa pilih mau warna apa, atau kalian bisa manual. Contohnya misalnya pilih warna ini. Kemudian bisa kita edit tulisannya. Kita blok dulu, kita edit font-nya dulu. Font-nya kita besarkan karena terlalu kecil. Nah, kemudian kita tebalkan,
kita bisa gonta-ganti warna. Seperti di buku, maka kita blok one by one per kata. Yang ini warna biru, kemudian warna kuning, warna hijau. Setelah itu yang ini warna ungu, warna hijau muda, kemudian warna merah. Nah, maka sudah jadi pembatas bukunya. Kalian juga bisa mengeditnya melalui menu format. Kalian kasih efek. Mau kasih efek reflection, atau kalian kasih efek glow. Boleh. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari pembatas buku. Jangan lupa nanti ketika ada tugas ya anak-anak, kalian sering lupa ketika harus memberi nama. Nama, tag, kemudian nama lengkap. Makanya nilai kalian berbeda. Nama lengkapnya awalnya awal kata dari nama diawali dengan huruf besar. Ini adalah contoh dari pembatas buku. Kemudian kita akan membuat contoh yang kedua. Ada di buku kalian, halaman 128, yaitu adalah membuat papan pengumuman. Kita akan membuat papan pengumuman yang ada di buku kalian halaman 132. Caranya bagaimana? Caranya seperti tadi, kalian buka dulu program Microsoft Word, kemudian kalian pilih Insert, kemudian pilih Shape. Nah, kita pilih yang callouts, kemudian ada oval callouts. Nih, kita pilih yang oval callouts. Round, yang oval callouts. Ini yang oval callouts. Kita klik, kemudian kita klik, tahan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan teks di dalamnya. Seperti biasa, klik kanan, atau sudah bisa langsung tulis, tergantung komputer kalian. Kalau tidak bisa, berarti klik kanan, kemudian add text. Nah, kemudian kita tulis teksnya, sedang belajar, jangan diganggu. Seperti ini. Kemudian kita bisa mengeditnya. Contohnya ini, Miss Mia mau membuat shape-nya ini berubah warna. Kita pilih ini seperti biasa, mau warna apa biar seperti buku. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit teksnya lebih besar, kita blok, kita besarkan fontnya. Nah, seperti ini. Kemudian fontnya punya kalian itu ini. Nah, setelah itu nak, panahnya ini bisa kalian ubah-ubah. Caranya seperti apa? Caranya gampang. Ini, di sini ketika kalian klik box-nya atau shape-nya, di sini akan muncul warna kuning, kotak segi 4 warna kuning seperti ini. Kalian klik, kemudian bisa kalian geser, klik tahan, klik kiri ditahan, kemudian bisa kalian geser, mau kalian geser kemana? Geser ke sini, ke kanan, ke kiri, bisa. Nah, seperti di buku kalian, gesernya ke atas ya. Kita buat seperti di buku, setelah selesai, kita yang tadinya klik kirinya ditahan, maka lepaskan, maka sudah selesai. Seperti ini ya, bentuknya seperti di buku kalian. Kemudian bisa kita edit lagi di dalamnya, bisa kita pilih yang namanya bisa kita isi di dalamnya atau kita beri fill. Caranya kita klik dulu box-nya, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih format shape.
maka akan muncul berbagai macam kotak dialog seperti ini. Ada line color, line style, dan macam-macam. Kita pilih fill-nya karena untuk mengisi. Ada no fill berarti tidak ada, solid itu berarti, solid fill berarti warna penuh, gradients, itu seperti ini bisa kita atur transparannya, kemudian bisa gambar, atau kemudian bisa pattern, atau pola. Contoh picture ini ya nak. Nah, kita bisa kasih gambar, kemudian kasih motif, ada berbagai macam. Kalau gambar, kalian pilih file, kemudian gambar yang kalian punya bisa kalian isikan di dalamnya, atau yang ada saja. Boleh. Nih, kalau yang ada saja ini di sini sudah tersedia. Nih, contohnya kita pilih yang warna ini ya, warna biru. Kita pilih, kemudian ini kita bisa atur transparansinya atau transparannya. Nah, bisa kita atur. Setelah selesai, maka kalian klik close, maka dia sudah berubah. Atau bisa kalian melalui clip art. Contohnya kalau di dalamnya mau kalian isi gambar, maka pilihlah yang clip art. Kalau gambar yang berasal dari komputer. Contohnya yang seperti di buku, itu adalah gambar labu, kita cari. Gambar labu. Coba di sini ada nggak ya di komputernya Miss Mia? Atau kita pilih gambar bola aja ya nak. Tek. Kemudian kalau sudah kita klik import atau kalian klik OK. Tunggu dulu, sedang loading. Sebentar, kita klik, kalau sudah kalian pilih, klik OK. Maka dia akan berubah. Kemudian transparansinya bisa diatur. Biar agak transparan, biar tulisannya terlihat jelas, maka transparansinya kita atur. Kalau sudah selesai, kita klik close. Nah, maka gambar bolanya sudah ada di dalam papan pengumuman kalian atau papan informasi yang kalian mau. Kalau sudah selesai dua-duanya, maka kalian klik save, kemudian atau kalian print. Ya, karena ini tugas online, jadi kalian tidak perlu print, kalian hanya cukup mengirimkannya kepada Miss Mia. Nah, sampai di sini sudah paham? Apakah ada yang bertanya? Jadi kita belajar dua materi ya, yaitu yang pertama adalah membuat, apa tadi yang pertama? Membuat pembatas buku, kemudian yang kedua adalah membuat papan pengumuman. Tugas kalian dua. Diingat, jangan lupa ditulis identitas, nama, absen, dan kelas. Namanya ditulis dengan pengetikan yang benar. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Silahkan, boleh bertanya, boleh di-unmute. Atau raise your hand, silahkan angkat tangannya. Bu. Ya. Mau pipis, Lanang. Oke, ada yang bertanya? Saya, Bu, Lanang. Oke, Lanang, silakan sayang. Mau ke toilet, Bu. Mau ke toilet. Oke, boleh. Ada lagi yang bertanya tentang materi kita hari ini? Oke, Mas Rehan, silakan di-unmute. Bu, saya mau ke toilet dulu. Oke, boleh. Ada lagi yang bertanya? Siapa yang mau tanya? Yang belum jelas. Jadi petunjuknya ada di buku ya. Semuanya ada di buku, bisa kalian simak di buku. Kemudian kerjakan tugasnya. Insya Allah setelah ini portalnya Miss Mia buka. Jadi kalian bisa mengirimkan tugasnya. Nah, sekarang berkaitan dengan tugas yang akan kalian kirim nantinya. Deadline tugas kalian adalah 1 minggu. Berarti hari terakhir pengumpulan adalah hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 pukul 23.59 ya. Jadi waktu pengerjaannya 1 minggu. Jangan sampai lupa
Kemudian anak-anak yang lain yang belum mengumpulkan tugasnya yang sudah terlewat deadline, silahkan disusulkan, dikirim ke WA-nya Miss Mia. Karena untuk portal pengiriman bagi anak yang telat sudah Miss Mia tutup di Moodle. Bagi yang telat silahkan kirim langsung ke WA-nya Miss Mia. Begitu saja dari Miss Mia. Apakah ada yang bertanya lagi? Silahkan, sudah jelas? Oke, terima kasih atas waktunya. Miss Mia mohon maaf apabila penyampaian materi Miss Mia terlalu cepat atau ada kesalahan. Thank you for today. See you for the next lesson. Terima kasih untuk hari ini. Selamat jumpa di pembelajaran IT berikutnya. Tetap semangat, belajar di rumah, kerjakan tugas dengan baik, kirimkan tugas tepat waktu. Oke, jaga kesehatan. Jangan lupa membantu ayah bunda di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Miss Mia kembalikan kepada Pak Tanjung. Silahkan Pak Tanjung. Baik, terima kasih pada Miss Mia. Materinya, jadi anak-anak nanti akan ada tugas praktek gitu ya. Nah, baik, untuk IT, ya tolong, kalau Miss Mia ini, waktu pengumpulan tugasnya dibatasi, berarti yang terlambat kelihatan ya. Jadi tolong bisa mengerjakan tugas-tugasnya tepat pada waktunya, gitu ya. Nah, baik, dilanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi terakhir adalah bahasa Indonesia. Ya, silakan anak-anak menyimak dengan baik. Ya, saya mohon anak-anak ya untuk tidak chat dulu ya. Karena nanti akan mengganggu, ya, jadi notifikasinya mengganggu teman yang lainnya, ya. Dan juga nanti Pak Tanjung yakin nanti pemahamannya juga kurang karena apa? Disambi-sambi chat, gitu ya. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Kita masih akan membahas tentang energi. Nah, anak-anak tadi kita membahas detail ya tentang apa tuh hak, apa itu kewajiban dalam memanfaatkan sumber-sumber energi yang ada, ya. Nah, kita sekarang ingin mengetahui, yaitu, coba disimak. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Nah, sudah? Oke, kalau sudah, tolong disimak ya. Setelah ini Pak Tanjung juga akan bertanya kepada kalian ya. Bertanya kepada kalian, setiap anak nanti akan mendapatkan yang istilahnya nanti akan mendapatkan giliran untuk pertanyaan ya. Nanti silakan giliran untuk menjawab. Nah, kita akan belajar materi selanjutnya yaitu perubahan energi dan memanfaatkan energi ya. Tadi kita tentang hak dan kewajiban kita tentang menggunakan energi. Nah, sekarang kita mau belajar tentang perubahan energi. Ya, ternyata energi itu bisa diubah-ubah ya. Diubah-ubah. Energi itu tidak bisa dimusnahkan tapi bisanya diubah. Misalkan ya, kita menggunakan baterai, itu energinya tidak habis karena diubah. Dan memanfaatkan energi ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam keseharian kita sering mendengar kata berenergi atau orang kuat yang mempunyai banyak energi. Orang yang dapat mendorong mobil dikatakan amat berenergi. Air yang dapat mendorong kapal di laut dikatakan mempunyai energi. Begitu juga dengan angin. Sebenarnya, apa itu energi? Ya, apa itu energi? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Ya. Jadi kalau kita
dikatakan mempunyai energi atau tidak, itu dilihat dari kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Ya. Oke, baik, lanjut ya, supaya lebih paham. Energi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk energi yang lain. Ya, jadi ada yang namanya hukum kekekalan energi. Ya. Energi itu tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Ya. Siapa yang pernah tahu tentang film yang menceritakan tentang energi itu ada enggak? Ada enggak? Ada yang tahu? Coba film apa yang menceritakan tentang energi? Siapa yang tahu, tunjuk jari. Siapa yang pernah nonton film yang membahas tentang energi? Mas Jimmy? Film apa, Mas Jimmy? Ya. Kalau saya sebutkan satu kata, mesti kamu sudah tahu, oh ini Pak filmnya. Ya, Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Nusarara, Pak. Nusarara. Oh ya, oke. Apalagi? Nusarara, terus satu kata ini mesti kamu tahu, kuase. Ya. Mesti tahu. Film apa? Hoshi. Boboiboy, Pak. Ya. Boboiboy itu menggunakan berbagai macam energi. Loh, itu betul itu. Ya, energi bisa diubah. Tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, bagaimana penjelasannya kok bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain? Kita lihat. Nah, macam-macam bentuk energi ya, biar tahu. Yang pertama, energi panas. Ini simbolnya apa ini? Matahari ya. Mengapa kok matahari sebagai simbol panas ya? Karena sumber panas terbesar ya di bumi itu adalah cahaya matahari. Kemudian yang kedua listrik, ya, yang ketiga cahaya, yang keempat bunyi, yang keempat bunyi, yang kelima kimia, yang keenam gerak, energi gerak, ya. Energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, kimia, gerak. Ya, ada yang bermacam-macam ya. Jadi ini kimia ini bisa saja dalam, kalau itu kok tabung gas ya, kok enggak energi gas menjadi energi apa gitu ya, kok kimia ya. Nah ini ya, ada satu lagi sebenarnya nasi itu gambarnya. Kimia itu salah satu bentuknya adalah ya, nasi itu loh, yang sering kamu makan itu ya, makanan pokok orang Indonesia itu nasi itu termasuk energi kimia. Nah, energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan oleh manusia. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dengan berubah bentuk itulah energi dapat dimanfaatkan. Ya, jadi energi itu bisanya dimanfaatkan adalah sesuai manfaat yang kita harapkan. Ya. Nah, berikut ini adalah contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh, ya, kita menggunakan apa namanya ini, laptop ya. Itu Mbak siapa itu ya? Menggunakan laptop. Nah, laptop itu bisa hidup. Itu energinya dari mana? Ya. Dari energi listrik, ya, menjadi energi panas. Ya. Jadi energi listrik itu menggerakkan apa namanya, VCB-nya, powernya, kemudian menghidupkan elemen-elemen di dalam apa
VCB. Ya. Jadi rangkaian elektronik itu dihidupkan dengan tenaga listrik. Tapi masuknya ke dalam laptop itu tidak sama seperti masuknya langsung besar gitu. Jadi di dalam laptop ya atau komputer itu ada yang namanya stabilizer. Ya, apa namanya? Stabilizer. Jadi stabil itu berasal dari kata stabil dan laser. Jadi alat yang fungsinya untuk menyetabilkan listrik yang masuk ke alat elektronik yang ada. Itu ya. Sama-sama ditancapkan di listrik, tapi masing-masing alat itu mempunyai atau membutuhkan daya yang berbeda. Misalkan ada namanya itu Magicom ya, penanak nasi itu juga ya. Kemudian charger HP ya, bisanya masuk ke HP supaya tidak listriknya itu terlalu besar, maka ada charger itu untuk menstabilkan aliran listrik yang masuk. Saya lanjutkan ya. Nah, contohnya ini setrika. Setrika ini juga mengubah dari energi listrik menjadi panas. Kalau Magicom ini dari listrik menjadi panas. Nah, kalau yang ini tadi, laptop, apakah menjadi energi panas? Ya, selain panas, kalau kelamaan digunakan kan jadi panas. Selain itu juga apa? Menjadi energi cahaya kan, keluar cahayanya toh, lampunya hidup. Nah, kemudian bisa energi gerak juga. Selain itu kita menggunakan apa? Keyboard. Terus kemudian kita menggunakan mouse untuk menggerakkan kursornya. Baik. Kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Paham ya? Kira-kira ya energi listrik menjadi energi panas tadi. Ya. Setrika itu dari listrik menjadi panas. Kamu lihat urutannya aja ya. Nah, kemudian selanjutnya energi listrik menjadi gerak. Ya, energi listrik menjadi gerak. Contohnya kipas angin. Lanjut. Sudah paham nih tadi. Nah, ini kemarin yang kita bahas ya. Energi gerak menjadi listrik, kebalikannya. Ya. Kemarin Pak Tanjung memberikan contoh pembangkit listrik ya. Tenaga kincir itu, kemudian di mana itu negaranya? Siapa yang masih ingat? Silakan dijawab. Saya, Pak. Ya. Di mana? Belanda. Belanda, betul. Kemudian kemarin Pak Tanjung juga menyampaikan bahwa ada ya geraknya itu enggak hanya gerak angin ya, gerak angin saja, tapi juga gerak air menjadi listrik. Kemarin di mana contohnya? Disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga air. Siapa yang tahu? Di mana? Coba. PLTA. Di mana? Di sekitar kita ada nggak PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Di mana tempatnya? Di? Saya, Pak. Ya, silakan. Di Waduk Jatiluhur. Mbak Agni, ya, di Jatiluhur. Mana itu? Jawa Tengah juga ya. Mana lagi? Selain yang paling dekat, di kecamatan sekitar kita yang paling dekat. Ada yang tahu nggak? Nah, siapa nih? Siapa yang mau mencoba? Mbak Nadine. Mbak Nadine. Di mana Mbak Nadine? Yaitu airnya digerakkan pakai turbin, turbinnya itu jadi generator yang menghasilkan listrik. Mbak Cista, coba Mbak Cista. Di manakah di sekitar kita yang ada pembangkit listrik tenaga air?
Ayo. Mbak Cista. Coba Mbak Cista belum menjawab. Mbak Cistanya baru kamar mandi, Pak. Oh iya, baik. Baik, terima kasih. Mbak Anissa, coba Mbak Anissa. Mbak Anissa. Di dekat kita itu ada loh pembangkit listrik tenaga air. Tulisannya terpampang jelas besar itu. Pembangkit listrik tenaga air. Bentar Pak, mikir dulu. Oh iya, dipikir dulu, ya kan? Pak. Mana? Saya. Siapa? Saya Pak. Ya, Mas Hosi. Tuntang ya Pak? Kecamatan Tuntang. Betul sekali. Ada yang lain? Bisa menjelaskan lebih detail nggak? Tuntang. Jelok Pak. Jelok mana? Ya, baik. Itu sudah tepat jawaban dari Mas Hosi bahwa di Tuntang itu letaknya di Desa Ndelik. Ya. Itu ada pembangkit listrik tenaga air. Ya, airnya diambil dari mana? Itu diambil dari Tuntang, ya, dari Rawapening. Jadi aliran air yang ada di Rawapening disedot melalui pipa raksasa, ya, menuju ke turbinnya di daerah Tuntang itu di Desa Ndelik, ya, tempatnya sering disebut Jelok, ya, itu daerah sana, daerah Jelok. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah energi listrik menjadi panas, kemudian energi gerak menjadi listrik. Geraknya tidak hanya angin tapi juga air. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada nih, kimia menjadi panas. Ya. Dari gas, ya, ternyata tabung gas itu kalau dilihat di dalamnya ternyata cair. Ternyata bentuknya bukan udara gitu loh, tapi bentuknya cair. Ya. Kita bisa membuktikan juga anak-anak ternyata. Ya, kalau kita lihat korek api gas itu ya, dalamnya itu bukan gas, tapi dalamnya bentuknya air. Ya, ya, sekali-sekali kalian lihat ya, itu kamu cermati korek api gas itu dalamnya air, tapi kalau dijres gitu bisa menjadi energi panas, jadi api. Ya, sama seperti tabung gas itu toh. Tabung gas itu dalamnya air. Ya, kalau kamu diajak papa mamamu itu, kadang ada yang masang gas kemudian dikocak-kocak kok seperti dalamnya air. Nah, itu memang dalamnya bentuknya ya cairan gitu ya. Tapi kalau sudah dipantikkan dengan api, maka menjadi energi gas ya. Seperti parfum itu juga bentuknya air ya. Di dalamnya. Nah, kita lanjutkan ya. Kira-kira sudah paham ya. Jadi ada beberapa contoh perubahan energi. Ya. Nah, ini satu lagi nih. Energi gerak menjadi bunyi. Ya. Contohnya itu ada orang yang main gitar. Ya, kemudian ada yang memainkan alat musik. Ini drum band itu ya. Berbagai macam gerak menjadi bunyi ya. Tadi kalau PLTA tadi juga gerak, tapi yang bergerak apa? Itu tergantung perubahannya. Nah, kita lihat. Ini juga ada contoh kimia menjadi gerak ya. Baterai itu ya. Baterai itu energi kimia juga menjadi gerak. Jadi, kalau dipasang di jam, ya, jam dinding.
Sampai di sini ya, kira-kira kalian paham ya. Nah, kita ambil contoh berbagai macam energi tadi ya. Itu yang luar biasa adalah ciptaan Allah. Jadi manusia itu hanya menerjemahkannya dalam bentuk benda-benda saja. Tapi Allah itu menciptakan ya energi yang ada di dalam. Jadi kalau sebuah energi kimia masuk ke dalam tubuh manusia, itu bisa menjadi energi macam-macam ya. Terutama kalau kita yang sering kita gunakan adalah energi gerak ya. Jadi ada perubahan energi yang bermacam-macam. Kalau misalkan lampu bolam, lampu LED itu, siapa yang tahu itu perubahan energi apa menjadi energi apa? Nah, ini coba saya tanya nih. Nah, dari atas dulu, Mbak Nadine. Ini urutannya di sini, digambar. Mbak Nadine. Lampu itu perubahan dari energi apa menjadi energi apa, Mbak Nadine? Lampu. Mbak Nadine? Energi apa? Listrik menjadi lampu? Cahaya. Jadi ya, listrik menjadi cahaya. Terima kasih Mbak Cista sudah membantu. Oke. Coba lagi. Mbak Amanta, coba. Ya. Mbak Amanta, di rumah ada akuarium nggak? Nggak ada. Punya kolam cuma. Ayo, kolam ya. Ya, kolamnya ada yang buat pancuran air nggak? Nah, pancuran air itu energi apa menjadi energi apa? Coba. Energi listrik sampai menjadi energi air. Menjadi energi gerak yang digerakkan kan. Jadi airnya yang bergerak toh. Jadi energi gerak. Oke. Siap, terima kasih Mbak Amanta, sudah paham ya? Jadi kalau pompa air itu yang diubah energi dari listrik menjadi gerak. Nil Kamal, saya tanya nih Mas Nil Kamal nih. Ya, di rumah ada mobil atau motor? Mas Nil? Ada, baik. Mobil atau motor itu perubahan energi apa menjadi apa itu? Perubahan energi gas jadi gerak. Apa? Gas menjadi gerak. Gas menjadi gerak, ya. Bahan bakarnya mobil atau motor apa, Mas? Bensin. Ya, berarti energi kimia, ya. Energi kimia menjadi energi. Ya. Kalau jadi lampunya hidup jadi energi. Jadi energi cahaya. Ya, terus kemudian kalau klaksonnya bisa hidup menjadi energi. Bumi. Ya, terus kemudian, ya. Berarti energi kimia kalau misalkan tadi apa? Jadi energi kimianya diubah generator biar motornya hidup jadi energi apa lagi? Jadi energi listrik. Listrik. Satu lagi menjadi energi biar gearnya bisa berputar itu loh. Jadi energi gerak. Ya, itu ya. Jadi motor atau mobil itu menghasilkan banyak energi, ya. Ya, berubahnya banyak. Dari bensin aja bisa berubah macam-macam. Nah, lanjut ya. Oke, sip. Mas Nil Kamal udah paham. Mas Hosi. Ya. Iya, Pak. Kenapa? Baik, Mas Hosi. Sekarang pertanyaannya buat Mas Hosi. Pernah
ada ya, pembajak tanah, mesin pembajak tanah itu ya. Pembajak tanah. Ya, untuk membajak tanah. Atau pemotong rumput, mesin pemotong rumput, pernah lihat? Oh, pernah. Baik, itu perubahan energi apa menjadi energi apa, Mas Husi? Energi listrik menjadi gerak. Ya, lebih tepatnya, bahan bakarnya apa itu? Bensin. Bensin berarti energi kimia kan? Ya. Kimia, ya, terus kimia menjadi listrik, listrik menjadi biar pisaunya bisa berputar itu tuh energi gerak ya. Jadi berubah menjadi dua energi kan? Energi kimia berubah menjadi energi listrik dan energi gerak. Oke, sip. Paham ya Mas Hasi ya? Paham, Pak. Selanjutnya Mas Darel. Mas Darel. Silakan di-unmute dulu Mas Darel. Ya. Sekarang Pak Tanjung mau tanya. Pernah lihat mesin cuci? Pernah. Ya. Itu mengubah energi apa menjadi energi apa, Mas Darel? Energi listrik menjadi energi air. Energi air? Gerak. Gerak, ya. Tepat? Oke ya, sudah paham ya Mas Darel ya? Oke. Oke, sip. Ganti Mas Lanang. Ya. Mas Lanang. Ya. Ketika kamu bermain di sawah, gitu, kamu lewat sawah itu ya, kan ada tuh, ada kerbau yang sedang membajak sawah, biasanya ada orang yang bermain seruling di atasnya. Ya. Nah, seruling itu perubahan dari energi apa menjadi energi apa? Seruling. Energi udara menjadi bunyi. Iya, betul. Kalau dari orangnya, kalau dari orang sampai, kalau hanya serulingnya kan dari udara menjadi bunyi ya, energi udara, energi gerak ya, udara menjadi bunyi. Kalau dari orangnya, orangnya makan nasi, berarti dari energi kimia menjadi energi gerak, ya, menjadi energi udara, kemudian menjadi bunyi. Paham ya? Itu kalau hanya alatnya saja memang itu. Betul, sudah betul. Nah, kita lanjutkan. Mbak Nabila. Ya. Wah, ini Mbak Nabila ini mesti tahu ini. Ya, Mbak Nabila, apa kabarnya? Ya. Pernah lihat mesin fotokopi nggak? Pernah lihat? Iya. Ya. Nah, mesin fotokopi itu perubahan dari energi apa menjadi energi apa? Aku pernah lihat mesin fotokopi Mbak Nabila. Mana kontrolnya? Nah, Saya panggil dulu. ya. Bisa dijawab? Bisa. Iya, dari energi apa Mbak Nabila? Dari energi listrik ke gerak. Iya, listrik menjadi gerak. Ya. Ada lampunya nggak? Apa? Ada lampunya nggak tuh di mesin fotokopi itu? Ada. Ada. Iya, berarti bisa menjadi energi cahaya juga kan? Selain gerak juga energi cahaya. Gitu ya? Oke, Mbak Nabila. Sekarang Mbak Agni. Nah, Mbak Agni. Ya. Mbak Agni pernah lihat
itu apa? Apa itu obat nyamuk elektrik nggak? Pernah ya? Itu perubahan energi apa menjadi apa? Coba. Energi listrik menjadi panas. Ya. Yang dipanaskan apa? Obatnya. Ya. Oke, jadi oke ya, tepat sekali jawaban dari Mbak Agni ya. Jadi listrik menjadi panas supaya aromanya itu bisa keluar ya. Itu apa? Dari mesinnya itu menghasilkan panas. Oke. Cukup. Sekarang ini siapa nih? Mbak Cista. Ya, Mbak Cista. Mbak Cista. Ya, di unmute Mbak Cista. Ya. Mbak Cista pernah ya? Ini ya. Ya, suka menyimpan es krim nggak di kulkas? Enggak suka. Tapi pernah lihat kulkas toh? Di rumah ada berapa kulkasnya? Dua. Ada 2. Baik. Nah, kulkas itu merubah dari energi apa menjadi energi apa? Listrik menjadi dingin. Ya, bisa dari energi listrik menjadi energi dingin. Atau yang lainnya selain dingin apa? Bisa lampunya hidup nggak? Kalau dibuka itu kan biasanya hidup. Ya, berarti bisa menjadi energi panas. Ya, bukan panas tapi cahaya. Oke. Ya, pada dasarnya sudah betul. Jadi kalau kulkas itu mengubah dari energi listrik menjadi dingin ya. Tadi kan kalau Mbak Agni tadi kan dari listrik menjadi panas. Kalau ini Mbak Cista listrik menjadi dingin. Oke, lanjut Mas Rehan sekarang. Mas Rehan? Ya, Pak. Cek. Mas Rehan? Ya. Bentar, ini kok bentar ya. Ini tempat saya audionya yang masalah. Halo, Mas Rehan? Halo. Baik, sudah dengaran. Mas Rehan, di rumahmu ada itu enggak apa namanya alat untuk menanak nasi enggak? Ada. Magicom. Ada. Ada ya. Nah, Magicom itu mengubah energi apa menjadi apa? Energi listrik menjadi energi Nah, panas. ini tempat saya malah audionya enggak kedengaran. Cek. Cek. Energi apa, Mas Rehan? Energi listrik menjadi energi panas. Baik. Oke, betul. Bentar. Baik. Terima kasih Mas Rehan ya. Sama-sama, Pak. Iya, oke. Kemudian Mas Jimmy. Mas Jimmy. Nah. Mas Jimmy di belakangnya itu ada apa? Sound system ya? Sound system itu mengubah energi apa menjadi energi apa? Listrik dari energi listrik menjadi apa, Mas? Dari energi
listrik menjadi suara. Iya. Energi listrik menjadi energi bunyi ya, atau suara. Oke, sip. Terima kasih Mas Jimmy. Sekarang lanjut Mas Kalijaga. Ya, Mas Kalijaga. Mas Kalijaga pernah di rumah ada itu enggak? Penyedot debu enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oh. Kalau apa namanya? Kompor gas. Ya. Ya. Nah, kompor gas itu perubahannya energi apa menjadi energi apa? Energi gas menjadi panas. Energi kimia, ya tadi kan disampaikan Pak Tanjung. Berarti energi kimia menjadi panas. Baik, tepat sekali ya. Kalau gas itu apa istilahnya kalau sudah dipantikkan dengan api menjadi gas, tapi bentuknya adalah kimia. Oke, baik. Kita lanjutkan. Terima kasih Mas Kalijaga. Mbak Dira. Nah, Mbak Dira. Mbak Dira. Baik. Mbak Dira. Ya. Apa? Iya. Pak Tanjung mau tanya nih. Kalau di rumah itu ada televisi ya? TV ya? Ada. Baik. TV itu mengubah energi apa menjadi energi apa? TV, televisi. Listrik menjadi panas. Listrik menjadi panas. Terus menjadi apa lagi? TV biar bisa dilihat keluar apanya itu? Gambarnya. Gambarnya. Ya, jadi cahaya. Terus apa lagi? Selain gambarnya keluar apanya lagi? Keluar energi bunyi, ya. Keluar suaranya toh? Ya, TV-nya keluar suaranya Mbak Dida? Ya. Ya, ya berarti energi listriknya berubah menjadi energi bunyi juga, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Dira. Sekarang Mbak Quinsa. Ya, Mbak Quinsa. Mbak Quinsa. Nggak kelihatan gambarnya nih. Nah, itu dia. Udah kelihatan. Mbak Quinsa. Pak Tanjung mau tanya nih. Mbak Quinsa di rumah ada itu enggak? Apa namanya? Setrika enggak? Ada? Ya, setrika itu perubahan energinya apa itu? Energi listrik menjadi panas ya. Nah, oke. Oke, sudah paham ya. Terima kasih Mbak Quinsa. Mbak Karisa. Mana nih Mbak Karisa nih? Tinggal. Ya, Pak. Gambarnya kok nggak kelihatan nih? Jangan-jangan sambil tiduran. Enggak. Enggak. Coba Mbak Karisa. Nggak ada fotonya, nggak kelihatan gambar. Videonya nggak dihidupkan. Nggak kelihatan nih Mbak Karisa videonya. Kameranya gelap, Pak. Oh, kameranya gelap. Ya udah. Pak Tanjung tanya aja ya. Di rumahnya Mbak Karisa ada AC nggak? Ada. Ada? Iya. Ya AC itu
perubahan energinya dari energi apa menjadi apa? Listrik terus sama angin. Iya. Menjadi energi. Kalau tadi ada panas itu menjadi dingin ya. Iya. Ya, angin tadi berarti bisa juga disebut energi gerak ya, angin ya. Oke. Terima kasih Mbak Karisa. Ini yang terakhir Mas Haidir. Mas Haidir. Mas Haidir. Coba videonya dihidupkan Mas Haidir. Oke ya. Oke. Baik. Karena ini waktunya sudah cukup untuk belajar hari ini. Ya, jadi tadi kalian sudah belajar materi perubahan energi. Nah, nanti kalau sekiranya nanti ada waktu tertentu ya, kalian pas ya, misalkan sedang bepergian ya, atau sedang berkunjung ke rumah saudara atau di rumah atau sedang melihat TV, kamu juga harus ya, atau ketika kamu misalkan kamu melihat di HP, itu jangan hanya melihat hiburannya saja, tapi kamu harus juga mencermati, oh iya, ternyata Allah itu menciptakan energi itu bermacam-macam dan bisa berubah dan diubah menjadi berbagai bentuk, gitu ya. Nah, ketika kamu nonton YouTube itu jangan hanya yang dilihat ya kartun-kartun saja ya, Boboiboy, kemudian ya berupin-ipin ya yang sering kamu tonton ya. Udah di TV ada, masih nonton lagi upin-ipin di YouTube gitu loh. Ya, sekali-sekali kamu lihat tuh ya. Ternyata ada berbagai macam di Indonesia itu pembangkit listrik ya, energi bermacam-macam, ada energi panas bumi, ada energi gas alam ya, ada energi gerak ya, tenaga air, tenaga uap dan sebagainya. Ternyata Indonesia ini kaya akan sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi. Itu ya, sekali-sekali kalau kamu lihat ya, itu tidak hanya di kalau di YouTube ya jangan yang hiburan saja kan. Kadang kamu harus melihat yang ilmu pengetahuan ya. Terutama ya, kalau berbicara masalah energi ini memang luar biasa ya. Energi itu bisa ya, tidak bisa dimusnahkan ya. Hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu ya. Ya. Tentunya kita harus sebagai khalifah di muka bumi ini ya, harus bisa menjaga betul atau menggunakan energi ini dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Baik, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi menjelang siang ya, jam 10 masih pagi dan nanti jam 11 sudah siang, kurang 5 menit. Mari kita bersama membaca doa kafaratul majlis dan juga hamdalah bersama-sama. Yuk di-unmute dulu semuanya yuk. Yuk di-unmute. Yuk di-unmute. Larang kamu di-unmute. Ya. Bella. Haidar, kali jaga. Pertemuan kita pada pagi hari ini supaya teman-temanmu yang kebetulan mengikuti di channel YouTube. Malah kelihatan Rehan. Bisa. Mari Aku mau. Majelis mulai dari setelah dengan kerja 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak semua ya. Ini yang tadi belum menjawab pertanyaan satu Mbak. Ya, besok ya berarti hari Rabu besok akan ada pertanyaan. Kan yang belum jawab tadi belum Haidir ya sama Mbak Nadine ya. Berarti nanti yang membaca cerita apa itu toh? Cerita pengalaman pribadi bahasa Jawa nanti Mbak Nadine Mas gitu ya. Sepakat ya? Oke. Mungkin itu sekian pertemuan kita pada ini. Pak Tanjung mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubirahu. Ini. Allah yubirahu. Kawan beriku kelas. Jangan lupa itu nanti klik meeting. Oke anak-anak, sampai jumpa hari Rabu.